Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai aturan sinus kosinus. Jadi nanti kita akan mempelajari segitiga sembarang, khususnya bukan segitiga siku-siku lagi. Nanti kita cari tahu sisi yang ditanyakan jika diketahui sisi yang lain, atau sudut yang ditanyakan jika diketahui bagian-bagian lainnya dalam segitiga. Oke, mari sama-sama kita simak pembahasannya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada di KD 3.12, menerapkan aturan sinus dan kosinus, dan 4.12, menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Sedangkan tujuan pembelajarannya kita akan menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan kosinus. Ya, contoh pembahasannya seperti ini. Misalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 8 cm, lalu sudut A-nya 45 derajat dan sudut B-nya 30 derajat. Tentukanlah panjang sisi A. Jadi kalau kita gambar segitiganya, ini segitiga ABC. Jadi kalau ada segitiga ABC, sudut-sudutnya ini namanya A, sudut B, dan sudut C-nya. Nah, sisi di hadapan sudut A itu kita namakan sisi A atau A kecil ya. Sisi di hadapan sudut B itu jadi sisi B, dan di hadapan sudut C jadi sisi C. Jadi kalau penulisan yang huruf kecil ini jadi menjelaskan panjang, atau bisa juga disebut dengan panjang AB, panjang BC, panjang AC. Tapi kita persingkat saja ya, sisi ini menjadi sisi A, B, dan C dengan huruf kecil. Nah, di sini sisi B-nya 8 cm, A-nya itu 45 derajat, dan B-nya ini 30 derajat. Jadi nyebrang-nyebrang nih, sudut A, sudut B, dan sisi B yang diketahui. Sedangkan yang ditanyanya itu sisi A-nya. Kalau kita perhatikan, ini kaitannya adalah ini antara yang diketahui dengan yang ditanyakan itu saling berhadapan. Jadi ini kan ada sisi A ya. Ini yang diketahui sudut A, lalu yang ini ada sudut B, yang diketahui juga sudut B gitu. Jika saling berhadapan, kita gunakan aturan sinus. Nah, seperti apa aturan sinus itu? Jadi ini segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, C-nya di sini. Lalu permisalannya adalah, di sini ada kita buat garis bantu, yaitu garis T ya. Jadi di sini tingginya kita buat garis bantu, ini kita sebut dengan garis T atau sisi T. Di sini untuk menentukan sin A, nah kalau seperti ini kan, kalau ada garis tinggi, ini garis tinggi, garis bantunya itu garis tinggi, jadi ini segitiga siku-siku jadinya. Nah, sin itu kan yang kita tahu rumusnya depan per miring. Kalau sudut A-nya di sini, berarti depannya itu T, miringnya itu B kan, sehingga sin A-nya itu T per B. Nah, sekarang untuk T-nya sendiri, ini kan bisa dikali silang kan? Jadi T kali 1 sin A dikali B, atau T sama dengan B dikali sin A. Jadi ini dikali silang, ini dianggap per 1. Jadi T-nya itu B dikali sin A. Sekarang gantian, kalau kita mau ambil yang B-nya di sini, dengan depannya masih tetap sama ya, T ya, sehingga depan per miring. Untuk sin B sendiri T per A, karena sisi miringnya itu A. Nah, ini sama saja, maka T-nya sama dengan A dikali sin B. Karena tingginya itu kan sama ya, tinggi sama dengan tinggi. Ini artinya kita ambil permisalan yang ini, itu berarti sama dengan permisalan yang ini. Nah, T yang pertama itu A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. Ternyata bentuk seperti ini itu sama saja dengan bentuk pembagian A per sin A sama dengan B per sin B. Karena apa? Karena kalau kita kali silang, ini A dikalikan sin B, jadi ini kan A sin B, dan B dikalikan sin A, jadi B sin A. Sehingga berlaku aturan sinus itu jika ada segitiga sebarang ABC dengan ada ketiga sisinya ya, sisi A dengan memiliki sisi A, B dengan C. Ini berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalian boleh gunakan yang mana saja, jadi tergantung yang diketahui apa. Jadi kalau misalnya yang diketahui bagian yang A dengan yang C, berarti nyebrang nih. A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, seperti itu. Jadi ada
aturan sinus itu seperti ini jika diketahui dan yang ditanya itu saling berhadapan ya. Contohnya seperti di soal yang tadi. Kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi kalau seperti ini hal-hal yang diketahuinya berarti sudah jelas ya. Jadi ini kan ada segitiga ABC, lalu yang diketahuinya tuh sisi B-nya 8, sudut A-nya 45, sudut B-nya 30, dan yang ditanya tuh sisi A-nya. Sehingga langsung aja kita jawab. Karena di sini melibatkan unsur A dan B, maka rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kita masukkan komponen-komponen yang diketahuinya. A-nya tuh ditanya sin A-nya sudutnya tuh 45, B-nya 8, lalu sin B-nya nilai B-nya tuh 30 derajat ya. Nah, ini kita urai terlebih dahulu karena sin 45 itu setengah akar 2 dan sin 30 itu setengah, jadi seperti ini. Lalu kita kali silang ya, sehingga didapatlah nilai A itu 8 dikalikan setengah akar 2 nanti dibagi sama yang 1/2-nya. Karena kan ini saling mengali silang ya. 8 kali setengah akar 2 dibagi yang setengah. Karena ini A dikali setengah, nanti A-nya sama-sama dibagi setengah gitu. Ini ada setengah akar 2, ini artinya setengah dikali akar 2, di bawah juga ada setengah, sehingga ini bisa kita coret dan hasil akhirnya sisi A itu 8 akar 2. Oke, ini mengenai aturan sinus. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu di sini diketahui segitiga ABC, sisi A-nya 8, sisi B-nya 10, dan sisi C-nya 60 derajat. Jadi kita gambar dulu ilustrasinya. Ini segitiga ABC dengan masing-masing berarti punya komponen sisi A, B, dan C ya. Lalu kita masukkan, ini sisi A-nya itu 8 di sini. Sisi B-nya itu 10 dan sudut C-nya 60 derajat. Nah, clue-nya di sini adalah yang ditanya sisi C-nya ya. Jadi ini ada beberapa modifikasi soal sih, salah satu yang seperti ini. Jadi di sini jika diketahui sudutnya itu diapit oleh dua sisi kan, ini tidak saling berhadapan ya, tapi ada sudut di tengah-tengah sisi. Jadi diapit sisi yang diketahui. Yang diketahui itu sisi sudut sisi yang berdekatan nih. Nanti yang ditanyanya sisi depannya. Nah, kalau yang seperti ini yang tidak berhadapan tapi sisi sudut sisi, maka ini menggunakan aturan kosinus. Nah, seperti apa aturan kosinus? Ini dia. Ini segitiga ABC, lalu di sini kita buat garis bantu di sini. Jadi garisnya itu membelah sisi A ya. Jadi di sini T-nya, ini garis tingginya, garis bantu garis tinggi karena di sini siku-sikunya. Oke. Selanjutnya dari C ke O lah, anggaplah di sini O. Ini merupakan sisi X. A kan dari ujung ya, dari B ke C itu sisi A-nya. X itu cuma dari C ke O, lalu berarti sisanya itu sisi A dikurangi sisi X kan, jadi A dikurang X. Nah, kita butuh dua sisi ini untuk menemukan rumus aturan kosinus. Jadi di sini kalau mau cari T-nya, pakai rumus Pitagoras ya, larinya ke Pitagoras. Berarti kan B-nya tuh jadi sisi miring, B kuadrat dikurang X kuadrat gitu kan. Nah, sedangkan di sini karena yang diketahui C-nya, jadi cos C-nya itu di sini cos itu kan rumusnya samping per miring ya. Di sini sampingnya sendiri X, lalu miringnya sendiri itu B. Maka di sini X per B. Dan kita simpan di sini X-nya itu merupakan B dikali cos C. Ini kali silang. Nah, selanjutnya kita ambil satu pemisalan lagi, satu perumpamaan. Jadi kita ambil dari sisi yang sebelah kanan, dari yang C-nya. Jadi T kuadrat itu kan sisi miring dikurang sisi penyiku yang lain. Maka di sini C kuadrat dikurang A dikurang X kuadrat. Oke. Nah, sehingga di sini didapatlah, tadi kan T ya, tinggi itu sama dengan tinggi. Nah, kita input. Ini yang bagian C kuadrat dikurang A kurang X kuadrat. Lalu sebelah kanannya yang B kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, kita urai ini yang di dalam kurung. Ini menjadi A kuadrat dikurang 2x ditambah X kuadrat. Yang sebelah kanannya tetap karena ada pengurangan. Ini kita buka. Dalam kurungnya jadi C kuadrat dikurang A kuadrat ditambah ya. Karena ini min ketemu min 2x. Lalu ini jadi dikurang X kuadrat. Sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Karena ini sama.
min x kuadrat, ini min x kuadrat, sama-sama kita tambah x kuadrat ya, jadi ini habis. Sehingga didapatlah c kuadrat. Nah, ini habis ya. Yang min a kuadrat nih seolah-olah pindah ruas dia. Sama-sama ditambah a kuadrat. Mudahnya itu. Ini ditambah a kuadrat habis, yang kanan ditambah kuadrat, maka a kuadratnya jadi positif. Nah, seolah-olah pindah ruas berubah tanda. Yang b kuadratnya tetap karena ada di ruas kanan, dan yang ini yang awalnya positif 2x menjadi negatif 2x karena sama-sama dikurang 2x ya. Nah, kita kembalikan lagi tadi x itu kita misalkan jadi b dikali cos c. Sehingga didapatlah c kuadrat itu sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat dikurang 2ab dikali cos c. Ini sebetulnya gampang banget mengingatnya ya, karena yang pasti sisi c-nya kan ditanya, yang diketahui itu sisi sudut sisi. Jadi tinggal a kuadrat aja ditambah b kuadrat dikurang 2ab dikali ya pasti salah cos c karena cuma satu aja sudut yang diketahui ya. Nah, untuk lebih lengkapnya aturan kosinus itu terdiri dari 3 bagian berarti. Karena kalau yang ditanya sisi a-nya berarti tinggal b kuadrat tambah c kuadrat. Ini masih kuadrat ya di sini. Oke, di sini masih kuadrat. Jadi b kuadrat tambah c kuadrat dikurang 2bc karena diketahui bc dikali cos a-nya. Karena yang pasti yang diketahui itu sudut dari yang ditanyanya. Ini yang b juga sama, berarti sisanya kan yang diketahui kan sisi a sama c-nya. Jadi a kuadrat tambah c kuadrat dikurang ac dikali cos b. Begitupun yang c kuadrat. Tadi juga kita sudah bahas sebagai turunan rumus ya. Jadi kalau kita sudah tahu turunan rumus, kita langsung pakai saja rumus yang sudah jadinya ini. Ya, oke. Kita kembali lagi ke soal awal. Ini soal awal. Hal-hal yang diketahuinya sudah tahu ya. Berarti sisi A, sisi B, dan sudut C. Maka langsung kita jawab saja. Nah, kita pakai aturan kosinus yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Masukkan aja langsung angka-angkanya. A-nya kan 8, berarti 8 kuadrat tambah 10 kuadrat, lalu 2 kali 8 kali 10 dikali cos 60 derajat, karena sudut C-nya 60 derajat. Sehingga didapatlah 64 ditambah 100 dikurang 160 dikali setengah. Nah, ini harus diselesaikan dulu ya, kali bataku. Di matematika itu berlaku perkalian pembagian kali bataku tambah kurang. Jadi ini jangan kamu tambah lalu kurang 160. Nah, ini keliru. Jadi harus dikalikan dulu yang 160-nya dengan setengah. 160 kali setengah itu hasilnya 80. Ini bisa kita jumlahkan 164 dikurang 80 itu hasilnya C kuadratnya itu 84. Di sini masih kuadrat loh, sehingga kita harus cari C-nya. Ini jadi akar 84. Ini boleh menggunakan kalkulator atau kita ubah ke bentuk akar. Ternyata di sini 4 dikali 21 ya. Akar 84 itu akar 4 dikali akar 21. Akar 4-nya bisa keluar jadi 2 sehingga hasil akhirnya 2 dikali 2 akar 21. Langsung saja. Nah, jadi kalau sudah ketemu hasilnya jangan lupa diakarkan. Nah, baru ini hasil akhirnya sisi C-nya 2 akar 21. Oke, untuk penugasannya, jadi di sini ini ada sebuah taman ya, berbentuk segitiga. Ini mau dibuat atau mau ditanami pohon pucuk merah sebagai hiasannya. Nah, di sini sudut yang diketahui 75 derajat dan 60 derajat. Jadi kalau sisi yang sebelah kanan itu 2 meter, sisi yang sebelah kiri ini berapa meter? Oke, udah jelas ya, ini saling berhadapan sehingga menggunakan aturan sinus. Nah, soalnya seperti ini. Suatu taman berbentuk segitiga. Di sekeliling taman tersebut akan ditanam pohon pucuk merah. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam gambar, panjang pohon di sebelah kanan 2 meter. Sehingga panjang pohon di sebelah kiri adalah, oke, ini caranya menggunakan aturan sinus karena di sini ada sudut yang bukan sudut istimewa. Di sini kalian boleh gunakan kalkulator untuk mencarinya. Jadi 60 juga nanti gunakan kalkulator untuk mencari nilainya. Jadi hasilnya nanti desimal ya di hasil akhirnya. Oke, ini tugas yang pertama, lalu tugas yang kedua. Nah, jadi di sini kalau kamu jalan-jalan ke Malang, di sini ada ini sebetulnya taman ya, taman yang menjadi penghubung antar jalan, menjadi ikon dari suatu jalan karena di sini ada simpangan di sini, lalu yang menghubungkan yang
berada di sekeliling taman di sini. Oke, jadi taman yang berada di tengah-tengah jalan. Di sini suatu taman di daerah Malang berbentuk segitiga. Di sekeliling taman tersebut akan dibuat beton pembatas. Betonnya nggak terlalu tinggi sih ya, karena ini sebagai pembatas aja. Jika taman tersebut diberi nama segitiga P, Q, dan R, panjang sisi PQ-nya tuh 15 meter, panjang sisi QR-nya itu 18 meter, dan sudut PQR berarti adanya di sini 55 derajat. Pertanyaannya, panjang beton sisi PR-nya tuh berapa? Panjang beton yang di sini. Ini udah jelas banget yang diketahuinya si susi atau sisi sudut sisi. Sehingga kita gunakan aturan kosinus untuk menyelesaikannya. Jadi karena di sini lagi-lagi sudutnya juga bukan sudut istimewa, kalian boleh gunakan kalkulator untuk menyelesaikannya. Namun jangan lupa di endingnya nanti diakarkan ya hasilnya. Jadi itu boleh menggunakan kalkulator juga. Oke. Penilaian untuk tugas kali ini seperti biasa, ada kedisiplinan, ketepatan, dan kreativitas. Jadi, kerjakan tugasnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan sampai lewat dari deadline. Oke, itu tadi pembahasan mengenai aturan sinus dan kosinus. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.